Kemarin ada yang nanya di kolom komentar, "Bang, lu pakai AI ini buat apa?" Gua biasanya pakai AI itu cuma ChatGPT atau Gemini di web browser. Nah, lu bikin-bikin kayak gini nih sebenarnya ngapain? Oke, gua akan jelasin apa yang lagi gua bikin dan gimana itu membantu pekerjaan gua sehari-hari. Halo guys, selamat datang di day 13 build mode. Jadi gua itu menggunakan Vibe Coding AI ini untuk build aplikasi yang namanya Flow Intel. Aplikasi ini gua gunain untuk menganalisa saham, di mana gua mengumpulkan data dari data harga pergerakan daily. Kalau kalian main saham, kalian tahu. Kemudian ada namanya money flow. Money flow itu adalah data pergerakan uangnya ini siapa yang gerakin. Jadi sumber uangnya apakah dari bandar atau dari retail atau dari foreign atau dari dana asing. Nah, yang ketiga ada namanya broker. Dari data broker ini gue bisa tahu broker siapa aja yang lagi membeli dan menjual. Data itu sebenarnya bisa diakses ya. Kalau kalian pakai Stockbit atau aplikasi saham itu sebenarnya bisa. Dan biasanya gue juga pakai aplikasi itu, gue screenshot, kemudian gue tanya ke ChatGPT untuk menganalisa data-data yang ada di aplikasi-aplikasi saham tadi. Masalahnya, data-data tersebut itu nggak tersimpan di ChatGPT-nya. Jadi kalau gue tanya apa yang terjadi sebulan yang lalu atau seminggu yang lalu, itu dia nggak bisa jawab kecuali kita yang nge-feeding atau mengkopas data tadi. Jadi screen capture kemudian kita paste ke dalam ChatGPT-nya. Nah, itu gua lakuin selama beberapa bulan untuk melakukan analisa kayak gitu. Jadi ngambil data dari yang sudah ada dari aplikasi saham, kemudian gue masukin ke ChatGPT. Gua tanya, ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Nah, setelah gue capek dengan hal itu, gue mikir gimana kalau datanya gue kumpulin, kemudian gue bikin aplikasi yang bisa mengakses data tersebut. Sehingga kalau gue mau nanya-nanya, gue tinggal tanya aja langsung ke AI yang gue build ini. Nah, makanya lahirlah yang namanya Flow Intel ini. Dan ini bisa gue pakai di Anti Gravity, itu adalah IDE atau aplikasi dari Google untuk bikin apps. Nah, seperti itu. Jadi langsung akan gua demoin aja bagaimana cara menggunakan aplikasi ini, oke? Jadi cara pakainya itu kayak kita pakai ChatGPT, bedanya ini gua pakai Gemini dan karena ini engine-nya lokal, sebenarnya modelnya bisa digonta-ganti, mau pakai ChatGPT, Gemini, atau Claude menggunakan Nine Router yang videonya udah gue kasih kemarin tuh, yang sekitar 3 hari lalu gue bikin. Nah, setelah dikasih master prompt-nya ini, dia langsung jawab kayak gini ya, "Saya siap melakukan riset mendalam menggunakan Flow Engine Intelligence Pipeline." Jadi, dia sebagai quant analis udah di-setting sebagai quant, sebagai orang yang paham sama saham dengan mendetail gitu ya. Nah, kita tinggal minta nih, dia udah ngasih, misalkan disuruh ngasih simbol atau date atau apapun. Nah, biasanya yang gue lakuin adalah gue minta langsung cek saham yang hari ini harganya menembus gravity level dan selama 7 hari kemarin sahamnya diakumulasi. Oke. Jadi gua minta dia untuk mencari saham yang hari ini menembus gravity level. Gravity level itu adalah bahasa yang dia temukan sendiri. Itu intinya harga itu adalah harga akumulasinya bandar. Jadi biasanya saham itu kan ketika diakumulasi dia naik dan ketika didistribusi dia ikut turun. Nah, ketika turun itu gua mau minta dia mencari mana saham yang hari ini balik ke gravity levelnya. Dan selama 7 hari kemarin, sahamnya itu diakumulasi dan harganya masih murah. Ini sebenarnya sudah fitur yang agak ribet ya, karena dia sudah menentukan gravity level sendiri, kemudian dia mencari akumulasinya apa aja yang diakumulasi, dan secara harga masih murah. Ini tiga hal penting yang perlu dicatat. Jadi ada akumulasi berarti ada pergerakan bandarnya, kemudian harganya masih murah. Itu adalah hal yang kalau kita screening sendiri atau satu persatu, kayaknya tuh bakal makan waktu yang cukup lama ya. Nah, karena ini
engine-nya itu gua bikin untuk dia menganalisa data yang udah dikumpulin. Nah, dia langsung ngotak-ngatik sendiri kayak gini menggunakan Python dan sebagainya untuk mencari list saham yang hari ini bisa kita cek, bisa kita entry atau enggak. Nah, setelah menunggu beberapa menit, ini engine-nya udah langsung ngasih report. Berdasarkan instruksi Anda, saya telah melakukan pemindahan sistem secara mendalam pada Flow Engine Intelligence Pipeline untuk mencari saham yang satu, menembus level gravity, kemudian yang kedua, memiliki akumulasi bandar yang kuat dalam 7 hari terakhir dan harganya masih murah. Nah, tesisnya dia punya yang pertama itu ada ITMG, BBNI, ini kita lihat aja. Secara evidence table-nya dia bilang ITMG itu close-nya di harga 26850 dan sekarang tuh lagi minus 0,7% dari gravity level. Jadi belum menembus gravity levelnya, masih kurang 0,17%, tapi udah deket banget. Dan selama 7 hari terakhir tuh 6 hari itu akumulasi. Nah, ini bisa disebut sebagai still akumulasi dan top brokernya adalah CC, ada BBNI, ada SUPA. Dari semua ini kita bisa minta lebih detail lagi. Misalkan gua penasaran sama yang namanya Pak Supa deh gitu ya, yang sahamnya baru ya, karena itu kan saham baru IPO kemarin. Nah, gua tinggal minta deep dive Supa kayak gini dan kita tunggu hasilnya nanti. Setelah deep dive Supanya keluar, kita tinggal baca nih, misalkan kayak gini, dia bilang tesisnya adalah saham Supa ini diakumulasi oleh bandar asing atau foreign dan menunjukkan pola expansion accumulation yang sangat bersih, sementara harga bergerak menyamping atau sideways, terjadi penyerapan intensif oleh investor asing atau foreign flow selama 5 hari bursa terakhir. Harga saat ini 845 berada di atas institutional cost basis atau ICB, menandakan efisiensi akumulasi yang sangat tinggi. Meskipun narasi GPT memberikan stay away karena frictionnya tinggi, data kualitatif menunjukkan fase institutional absorption. Jadi, secara ringkas, SUPA ini lagi dikumpulin oleh bandar dari asing dan ini sudah masuk ke absorption. Jadi, harga di bawah dan ada yang beli, ada yang nampung. Nanti kita akan cek candle-nya ya. Tapi kita deep dive dulu. Secara flow intel ini dia bilang flow score-nya tuh tinggi. Kemudian ada persistence juga selama 5 hari. Nah, foreign strength-nya itu dominan. Jadi bandar lokal kayaknya kurang. Gravity score cuma 0,17% dari harga modal bandar yang saat ini. Jadi di hari ini ketika dicek, harganya tuh lagi berada di area harga bandar. Belum ketinggalan lah ya. Dan frictionless-nya adalah 230. Penyerapan absorpsi masih menahan harga. Flow microstructure-nya ini dipimpin oleh foreign seperti ZP dan AK dengan dukungan broker lokal. Oke ya, jadi AK udah mulai ngumpulin. Price flow relationship-nya ini positif divergence. Artinya flow meningkat tajam sementara harga cuma bergerak 0,19%. Ini adalah indikasi kuat dari spring yang sedang ditahan. Jadi harganya di bawah dan ditahan. Liquidity audit terdeteksi inside liquidity di area 840-850. Institusi tidak agresif melakukan HK, melainkan memasang limit order. Jadi dia langsung kasih trading plan. Oke, nah kalau udah melihat kayak gini, ya kan, kayaknya menarik ya secara flow dan bandarnya cukup oke. Jadi ada bandar foreign, AK yang kumpulin, dibantu oleh bandar lokal, dan secara gravity level juga harganya masih murah. Jadi kita akan cek gimana market structure-nya atau secara price-nya di candlestick. Oke, gua biasanya pakai Stockbit untuk cek market structure-nya atau price-nya ya. Dan kalau kita lihat harga Supa ini dari IPO itu ditahan di area 800-an, di 790, 800 harganya mantul. Terus sekarang harganya lagi di 875. Ya, sekitar 1% dari harga ICB tadi, harga well basisnya. Jadi ada yang nahan dan tetap dinaikin. Kesimpulannya, gua sih akan tertarik untuk masuk Supa. Karena secara money flow-nya oke, bandarnya ada yang bawa, yaitu si foreign. Di sini juga kelihatan foreign-nya tetap naik ya. Dan harganya lagi di area ya cenderung bawah. Area 800-an ini harga cenderung bawah. Kalaupun dia naik sampai ke 900-an, itu mungkin kita bisa dapat 5%-an lebih. Kalau nggak salah, ya kita hitung
dari sini ya malah sekitar 12% tuh, 10%. Jadi cukup menarik risk and reward rasionya, dan kalaupun harus nunggu sekitar seminggu atau sampai 10 hari, ini adalah spekulatif buy yang menurut gua worth it untuk dicoba. Dan kalau ditanya ke flow intelnya, dia bilang harga hari ini 875, perubahannya udah 3,55%. Yaitu kalau kita masuknya kemarin ya. Jadi secara tesis gravity reclaim yang kita bahas sebelumnya telah tervalidasi. Kemarin harga tertahan di 845, sekarang harganya breakout sampai ke 875. Nah, kurang lebih kayak gitu cara gua memanfaatkan vibe coding untuk bikin aplikasi analisa saham sendiri. Ini adalah pemakaian pribadi, jadi gua belum tahu gimana caranya untuk bikin ini secara publik, dan apakah mungkin akan dibikin secara publik, nggak ngerti juga. Anyway, teman-teman kalau mau menggunakan vibe coding ini, pastikan kalian gunakan dulu untuk kebutuhan kalian yang paling dekat, misalkan dengan pekerjaan kalian, atau bisnis kalian, atau hobi kalian. Jadi nggak perlu harus yang aneh-aneh kayak gini atau sebagainya. Gue bikin ini karena ini adalah yang gue lakuin. Jadi gue bikin dan gue merasakan manfaat untuk diri gue sendiri. Vibe coding sendiri membantu banget untuk bikin aplikasi-aplikasi kayak gini. Meskipun kalian nol ya, gue coding tuh nol, cuma tahu apa yang gue inginkan dan gue ngobrol sama AI untuk bantuin bikinnya. Walaupun aplikasi ini jauh dari sempurna, gue sendiri secara personal gue sangat puas dengan apa yang udah dibikinin AI-nya. Ya, kurang lebih kayak gitu, teman-teman, aplikasi yang gue bikin. Ada satu lagi yang gue bikin itu untuk trading crypto, tapi kurang lebih konsepnya mirip kayak gini. Ada beberapa beda penerapan, tapi intinya kurang lebih sama. Gue cuma ngobrol sama apa yang gue butuhin ke AI-nya, AI bikinin apa yang gue mau. Dan memang akan error dan sebagainya, dan dari situ gue pelan-pelan belajar, seperti menggunakan yang namanya TTD, ya, test development, itulah pokoknya. Terima kasih udah nonton sampai habis, teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan tentang vibe coding, kalian bisa tanyain di kolom komentar. Kalau ada ide mau bikin aplikasi apa, dan kalau menurut gua itu cukup menarik untuk dibikin, gua nanti bisa bikinin juga. Dan kalau kalian tertarik untuk trading, kita bisa ngobrol bareng-bareng di live. Biasanya gua live tiap malam. Kalaupun nggak live tuh biasanya karena ada kesibukan lain, misalkan lagi debugging. Tadi malam tuh gua debugging sampai jam 2-an, itu beresin aplikasi. Gua beresin kayak gini nih, ini gua lagi belajar bagaimana membuat aplikasinya itu rapih gitu ya. Jadi debugging sampai sampai jam 2 malam. Thank you anyway, see you in the next video and bye bye.